الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar yukawwirun nahar 'ala al-laili wa yukawwirul laili 'ala an-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat sirih salam tidak lupa kita curahkan pada baginda kita yang telah membawa kita minas zulumati ila nur, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam merupakan agama wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku hingga hari kiamat nanti.
Meskipun Islam berlaku hingga hari kiamat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, tetap saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutus lagi Nabi atau Rasul, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir atau penutup dari para Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Maka Muhammadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Hadirin sedang Jumat rahimahumullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutus lagi Nabi dan Rasul, sementara ajaran yang dibawanya harus berlaku sampai hari kiamat. Ini berarti tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diikuti oleh para pengikutnya. Maka tugas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus menjadi tugas kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja tugas-tugas yang selalu diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tugas-tugas Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira." Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, serta untuk menjadi cahaya yang menerangi. Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dari ayat di atas ada beberapa tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah syahidan, yang artinya saksi bagimu, manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan ajaran yang dibawanya beliau membimbing umat manusia dengan mereka bersikap yang berperilaku yang Islami, sehingga sebagian hidup di dunia dan akhirat akan dicapai oleh manusia itu sendiri. Dalam sejarah Rasulullah memang kita dapati tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia yang semula berada di jalan yang salah diarahkan di jalan hidup yang benar, dan yang semula malas menjadi rajin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menumbuhkan sikap optimis dalam mencapai suatu dan merangsang yang untuk berpikir tentang berbagai persoalan yang sebenarnya mereka mampu memikirnya. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan dirinya sebagai syahidan atau saksi di dunia. Dan sementara dalam hidup di akhirat beliau tidak menghendaki umatnya menderita, tapi beliau menjadi saksi atas pengadilan umatnya di dunia dan kepada umat yang memang cinta kepadanya. Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan Rasul itu telah akan menjadi saksimu. Al-Baqarah ayat 143. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada dengan menyampaikan janji Allah akan memberikan pahala dan kenikmatan surga kepada manusia yang beriman dan beramal soleh, dan sebaliknya berupa dosa dan siksa neraka bagi siapa saja yang tidak beriman dan melakukan kemaksiatan.
Sementara bagi manusia yang telah berdosa, Nabi kita Muhammad SAW juga menyampaikan kabar gembira berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka mau bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Bila ujian datang kepada manusia, Nabi menyampaikan bahwa bila mereka sabar dan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya, dan begitu pula seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfungsikan dirinya sebagai mubashirun. Yang selanjutnya tugas yang diemban oleh Rasulullah adalah nazirun, yang artinya pemberi peringatan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menunjukkan adanya dua jalan, yaitu jalan yang baik yang tentu saja berujung pada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kedua adalah jalan yang buruk yang tentu berujung pada kesengsaraan hidup. Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan mengungkapkan akibat dari perbuatan yang tidak benar. Bila hal itu dilakukan karena dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan soal surga dan neraka. Di antaranya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga, dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 7 sampai 8. Sedangkan firman Allah yang lain soal neraka yang amat pedih, sehingga penghuninya ingin sekali keluar dari situ, tapi hal itu tidak mungkin. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang fasik atau orang kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. As-Sajdah ayat 20. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyeru ke jalan Allah, sehingga beliau disebut sebagai ad-da'i ilallah, penyeru kepada agama Allah. Beliau melaksanakan tugas dakwah dengan penuh kesabaran, keberanian, lemah lembut, dan kasih sayang. Ada saat-saat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menunjukkan kesabaran dalam menghadapi perlakuan orang-orang kafir, sebagaimana yang terjadi di kota Taif. Ketika beliau harus menerima sambutan batu, bukan sambutan dengan senyum, tapi juga sebaliknya, beliau ada kalanya tegas dan keras, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Alhamdulillah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada kaum Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin dan muslimat yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan semoga yang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya yang wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Dan juga kita semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum berangkat, mudah-mudahan kita doakan biar bisa berangkat ke tanah suci ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa bertuah di Ka'bah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمهان والفتان والطاعون والهموم والغموم والأحزاب والشدائد وأسر الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله